P2DK itu merupakan salah satu alarm awal yang merupakan red flag. Bisa juga nanti ditindaklanjuti dalam bentuk pemeriksaan. Yang namanya pencatatan atau pembukuan maupun dokumentasinya itu merupakan salah satu benteng utama, benteng pertama. Nah, punya rekening juga laporan SPT, kita akan minta rekeningnya. Bapak rugi atau nggak rugi, ya karena dari omset pajak Bapak harus bayar. Kita bisa mengubah potensi kepemeriksaan menjadi sebuah klarifikasi yang terselesaikan dengan baik. Oke Pak, untuk grup-grup perusahaan, seringkali seorang direksi menjabat di beberapa perusahaan sekaligus nih Pak. Tapi gajinya cuma dibayarkan oleh satu perusahaan Pak. Apakah praktik ini legal Pak dipandang dari sisi perpajakan dan diperbolehkan? Ya, pasti ada perbedaan pendapat ya antara wajib pajak dan pihak Fiskus. Karena kalau dari wajib pajak, memang ada misalnya pemimpin tertinggi perusahaan. Di grup perusahaan kan dia tidak hanya bekerja untuk satu perusahaan. Dia bekerja mungkin 10 perusahaan atau mungkin 20 perusahaan, bahkan ratusan perusahaan. Nama dia ada menduduki sebagai jabatan direksi maupun komisaris. Nah, tapi mungkin gaji yang dilaporkan oleh perusahaan hanya terdiri dari 2-3 perusahaan. Karena kenapa? Nggak mungkin 100 perusahaan itu orang tersebut akan mendapatkan penghasilan dari 100 perusahaan gitu loh. Nah, memang dalam praktek di grup perusahaannya memang demikian, ya kan? Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaannya memang masih dalam kondisi rugi ya. Nah, terus dari pajak bagaimana? Pajak biasanya dalam pemeriksaan suka tuh menanyakan, ini perusahaan ini kok nggak ada gajinya sih? Si ini menjabat direksi kok nggak ada gajinya? Nah, itu selalu dipertanyakan. Ya memang kita harus bisa membuktikan bahwa secara perjanjian kerja memang kita memang bekerja untuk 2-3 perusahaan tersebut. Nah, penghasilan kita sudah dipotong oleh 2-3 perusahaan tersebut. Ya terus ya biasanya kalau itu bisa dijelaskan secara ditunjukkan dokumentasinya, memang yang bersangkutan itu tidak bekerja untuk perusahaan-perusahaan lainnya gitu loh. Dan biasanya waktu yang diberikan untuk perusahaan-perusahaan lainnya sangat sedikit sekali sehingga memang tidak menerima gaji gitu. Mungkin dari pihak pemeriksa pajak bisa menerimanya gitu. Oke, ngomong-ngomong soal gaji nih Pak. Saya sering ngelihat banyak owner atau pengusaha yang membeli mobil atau rumah untuk keperluan pribadinya. Tapi atas nama perusahaan Pak. Seolah-olah mereka tuh mendapatkan fasilitas dari perusahaan karena jabatannya. Kalau dilihat dari sisi perpajakan Pak, hal yang kayak gitu ada implikasinya nggak Pak? Ya memang ya itu ya sangat umum ya dilihat dalam praktek bisnis ya. Karena kalau kita lihat di dalam perpajakan, apalagi sebelum tahun 2021, sebelum diimplementasikannya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu memang fasilitas-fasilitas yang bersifat benefit in kind, ya artinya yang bersifat natura atau kenikmatan, itu biasanya perusahaan itu mempunyai opsi, ya antara mau dikenakan di sebagai penghasilan karyawan. Ya artinya kalau pimpinan tertinggi udah kena 30-35%, ditambahkan jadi penghasilan, berarti kan pajaknya kan cukup tinggi gitu loh. Atau mau dibuang ke perusahaan sebagai non-deductible expense, artinya biaya yang tidak yang dapat dibiayakan. Jadi masuk sebagai koreksi fiskal. Nah kalau koreksi fiskal itu kan dampaknya kan hanya 22%. Nah, tapi kalau kita lihat di praktek pemeriksaan, kantor pajak juga pada prinsipnya juga melegalkan, karena pada prinsipnya yang penting pajaknya dibayar gitu kan. Entah mau di level 30-35 atau mau di level 22%. Namun dengan terbitnya Undang-Undang 7 tahun 2021 mengenai HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan juga ditindaklanjutkan dengan penerbitan PMK 66 yang tahun 2022, ada perubahan shifting mengenai peraturan yang mengenai benefit in kind maupun kenikmatan atau fasilitas ini. Jadi ada ketentuan yang tidak bisa lagi masuk sebagai biaya perusahaan. Jadi harus mutlak masuk sebagai income pribadi, penghasilan dari WP pribadi. Oke Pak, jadi ruang untuk memanfaatkan remunerasi dari perusahaan semakin dibatasi ya Pak oleh DJP. Menyambung soal pemilik perusahaan nih Pak, saya sering dengar bahwa sejalan dengan semakin berumurnya pengusaha, biasanya dilanjutkan dengan suksesi anak-anaknya untuk melanjutkan usaha keluarganya mereka. Nah kalau misalkan kayak gitu, seorang pengusaha berniat mengibahkan usahanya ke anak atau saudaranya, apakah hibah seperti itu ada kewajiban pajaknya Pak?
Ya, sebenarnya gini ya, kalau hibah dalam konteks WP orang pribadi ya, karena Anda bicara mengenai WP orang pribadi, itu kalau hibah yang dilakukan oleh keluarga dalam satu garis keturunan lurus satu derajat, itu dikecualikan dari pengenaan PPh, ya, artinya bukan merupakan objek pajak penghasilan. Sepanjang hibah itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya, atau tidak ada kaitannya dengan hubungan usaha, penguasaan maupun kepemilikan. Jadi sah-sah saja. Ya, jadi kalau misalnya kita mau hibahnya uang dari orang tua kepada anak, itu kan satu garis keturunan lurus satu derajat. Ya itu sah-sah saja, bukan merupakan objek pajak penghasilan. Tapi kalau dari kakak adik nggak bisa. Ya, terus bagaimana dengan hibah saham? Nah, kalau hibah saham ini kan konteksnya apakah anak yang menerima hibah dari orang tua ini itu menjabat sebagai direksi atau komisaris, atau anak tersebut merupakan pemegang saham juga, atau anak tersebut merupakan ya menguasai ya salah satu dari perusahaan lainnya, ya, atau mungkin juga ada hubungan kepemilikan, misalnya dia juga memiliki perusahaan persentase untuk sebagai pemegang saham. Mungkin kalau ada hubungan demikian, konteks yang bukan objek pajak penghasilan itu berarti tidak berlaku, bisa dikenakan objek pajak penghasilan, walaupun konteksnya adalah hibah. Oke Pak, mungkin agak mundur sedikit nih Pak, terkait transaksi antar perusahaan dalam satu grup usaha nih Pak. Biasanya kan ada pinjam-meminjam dana antar perusahaan, atau bahkan dengan pemilik perusahaan sendiri, karena semuanya masih dalam satu grup yang sama ya Pak. Nah, kalau ada utang piutang antar perusahaan afiliasi seperti itu, hal apa aja sih Pak yang perlu diantisipasi supaya tidak menjadi masalah di sisi perpajakan? Ya, ini pertanyaan bagus nih, karena di dalam praktek pemeriksaan hal ini menjadi ya ranah yang cukup banyak ya dipersengketakan ya. Artinya untuk transaksi utang piutang ini, kita yang harus perhatikan adalah satu, substansi transaksi itu harus jelas. Ya, apakah murni pinjaman atau merupakan unsur pembiayaan modal ya. Yang kedua itu adalah dokumentasinya harus lengkap. Kalau memang itu adalah pinjaman, berarti harus ada kan perjanjian utang piutang. Tapi kalau itu adalah pembiayaan modal, berarti kan nantinya ada eskalasi. Kalau misalnya itu uang muka, setoran modal, nanti ada eskalasi menjadi setoran modal saham. Yang ketiga, kalau memang itu pinjam-meminjam, harus ada yang namanya, ya kalau dikenakan suku bunga, ya suku bunganya apakah arm's length, wajar atau tidak, sesuai dengan harga, sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Nah itu kalau tidak sesuai, mungkin juga akan dikoreksi oleh pihak Fiskus. Nah, atau mungkin juga perjanjian pinjaman itu ternyata tidak dicas bunga sama sekali. Nah, itu biasa dalam praktek pemeriksaan bisa didim bunga berdasarkan tingkat bunga pasar. Ya, terus yang terakhir adalah kepatuhan. Kalau memang ada bunganya itu dibayarkan nggak PPh 23 atau dengan transaksi dengan pihak luar negeri, apakah dipotong tuh PPh 26-nya. Mungkin hal yang kayak gini perlu diperhatikan kalau misalnya contoh, misalnya ada suatu kerugian buat negara, biasanya kantor pajak itu akan menganggap semua transaksi yang tidak wajar itu sebagai hidden dividend atau mungkin penghasilan, ya, sehingga dikenakan pajak bagi si penerima penghasilan walaupun sebenarnya secara faktanya dia nggak terima penghasilan tersebut gitu. Oke, berarti transaksi utang piutang antar perusahaan dalam satu grup itu juga bakal menjadi perhatian otoritas pajak ya Pak? Kalau gitu, apa aja sih Pak resikonya jika transaksi utang piutang tersebut nggak memenuhi prinsip kewajaran dalam mata perpajakan? Ya, biasanya transaksi utang piutang antar afiliasi tujuannya adalah untuk efisiensi pengeluaran kas ya, dalam grup atau untuk pembiayaan proyek tertentu. Namun jika tidak wajar, resikonya cukup besar. Artinya DJP akan menganggap bahwa itu skemanya itu adalah menggeser laba antar perusahaan atau bahkan sebagai dividen terselubung. Nah, hal ini bisa mengakibatkan koreksi penghasilan dari pengenaan pajak serta adanya sanksi. Nah, makanya untuk menghindari resiko ini dan membuktikan kewajaran transaksi-transaksi tersebut, ada satu dokumen penting yang perlu disiapkan namanya TP-Doc, ya, TP Documentation. Nah, biasanya TP-Doc ini kan nanti kalau boleh sharing sedikit, nanti dia harus bisa membuktikan bahwa transaksi antar pihak afiliasi utang piutang ini, misalnya contoh ya, utang piutang ini ternyata tidak ada bunganya, ya kemungkinan kan akan didim bunga, ya kan, kalau misalnya ini. Walaupun di TP-Doc nggak masuk, karena kan bunganya kan nggak masuk threshold 5 miliar. Nah, tetapi karena tidak ada ini, utang piutang itu nanti bisa dikonsider. Ternyata, yuk kok kenapa nggak bebankan bunga? Nah, itu nanti akan ada yang namanya, kalau di pemeriksaan adalah yang namanya dim bunga gitu.